Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi di dalam Suara Gembala. Saudaraku, kalau kemarin kita sudah membahas tentang perbedaan antara orang kaya dan Lazarus selama hidupnya, yang sangat tajam perbedaannya, kontras sekali. Kemudian kesamaannya yaitu sama-sama mati. Kemudian perbedaan setelah mati, tapi secara jasmaninya yang satunya dikuburkan, tentunya dengan, kalau peti mati ya pasti yang paling mahal, begitu saudaraku ya. Pasti acara-acara dan upacaranya juga pasti sangat megah. Yang hadir juga orang-orang yang memberi penghormatan terakhir itu pasti sangat banyak. Nah, sementara perbedaannya setelah kematian, jasad atau tubuh dari Lazarus itu bagaimana? Tidak disebut, saudara. Menurut saya, ya seperti kebiasaan zaman sekarang, jenazah dari orang-orang seperti Lazarus yang nggak punya keluarga, nggak ada sanak famili, nggak ada sahabat ini, ya nggak ada yang ngurus. Kalau zaman sekarang ya dia akan dibawa ke rumah sakit dan akan dijadikan kadaver. Kadaver itu adalah mayat yang dipakai untuk praktikum para mahasiswi kedokteran, saudara. Nah itu pasti tubuhnya ya itu dipakai, saudaraku, untuk praktikum. Saya punya kakak itu seorang dokter, ya dia cerita bahwa ketika pertama kali masuk ke Fakultas Kedokteran, kuliah di Fakultas Kedokteran, ya ini ada di antara saudara yang dokter-dokter yang kuliah di sana yang pernah ngelewati akan masa-masa itu, yaitu mereka harus berkenalan dengan kadaver itu. Bahkan ada itu ya seniornya yang memerintahkan, ayo sekarang dibuka, keluarkan ususnya gitu ya, keluarkan jantungnya. Oh salah, itu bukan jantung, itu paru-paru gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira, saudara, nasib dari tubuhnya Lazarus. Menurut Anda bagaimana? Nggak masalah, saudaraku. Saya kasih tahu ya, kalau kita meninggal dunia bisa dikubur, puji Tuhan. Ada yang ngurusi penguburan kita, puji Tuhan. Ada yang mengadakan upacara, puji Tuhan. Tapi kalau tidak ada pun juga tidak apa-apa, saudara. Nggak penting, saudaraku. Nggak penting. Bagi orang yang meninggal tidak penting. Saya berikan akan gambaran ya, ilustrasi. Orang-orang kudus pada gereja mula-mula, pada zaman gereja mula-mula, dalam penindasan kekaisaran Romawi pada waktu awal-awal kekristenan, banyak di antara mereka karena tidak mau menyangkal Yesus, mereka diumpankan pada singa-singa lapar di Kolosium itu, saudaraku, di tempat tontonan orang-orang Romawi, gladiator. Nah, sebagai pertunjukan ini selingan orang-orang Kristen yang bandel, yang nggak mau menyangkal Yesus itu dilepas di tengah, kemudian singa-singa lapar dikeluarkan. Ya mereka dimakan, saudara. Bahkan singa lapar bukan hanya dagingnya, tulangnya pun dimakan. Kuburnya di mana? Ya tidak ada kuburnya, saudaraku. Mungkin kalau masih bisa ketemu sisa-sisa potongan tubuh, ya itu saja yang dikuburkan oleh keluarganya. Bagaimana? Apakah mereka terhina? Iya, secara manusia terhina. Tapi kemuliaan Tuhan menyertai orang-orang seperti itu. Pada zaman Kaisar Nero lebih ngeri lagi, saudara. Kaisar Nero itu kan agak gila. Dan pada akhir dari kisah Kaisar Nero ini kan dia membakar kota Roma. Dia yang bakar dan kemudian dia memfitnah orang-orang Kristen sehingga orang-orang Kristen harus dihukum. Nah, orang Kristen yang ditangkap ini nggak ada salahnya apa-apa. Salahnya karena mereka Kristen, karena mereka ikut Yesus.
Nah, mereka itu diikat di tiang-tiang begitu, seperti salib begitu, diikat. Dan sementara Nero dan orang-orangnya, semua orang-orang dari kerajaannya itu berpesta di bawah. Ini orang-orang Kristen yang diikat di tiang-tiang itu, yang disalib di tiang-tiang itu, disiram dengan tir gala-gala, ya. Kemudian itu bahan dari minyak sebetulnya, saudara, minyak bumi ya, tir ya. Kemudian disulut, saudara. Hidup-hidup mereka disulut sehingga menjadi obor hidup. Dan itu tercatat di dalam sejarah. Ya mereka nggak ada lagi sisa mayatnya, sudah jadi abu kan. Kalaupun ada tinggal tulang belulang yang sudah nggak jelas itu. Bagaimana? Apakah itu sesuatu yang mengganggu keselamatan? Oh enggak, saudaraku. Bukan hanya selamat orang-orang itu. Mereka punya kedudukan posisi yang tinggi di sorga. Karena mereka adalah martir-martirnya Kristus. Jadi saudara, kalau pertanyaan nanti bagaimana mereka, apakah mereka akan dibangkitkan? Bangkit. Nah sudah di perut singa, bisa Tuhan bisa kumpulkan sisa apapun yang sudah berubah unsur itu untuk kembali disatukan pada waktunya, pada hari kebangkitan. Jadi sebetulnya penguburan itu bukan sesuatu yang terlalu menentukan. Dalam iman Kristen itu tidak menentukan. Tidak menentukan keselamatan kita sama sekali, nggak ada, saudaraku. Bahkan kalau itu diizinkan Tuhan melalui seperti apa yang ngeri-ngeri saya ceritakan tadi, itu bahkan merupakan satu kemuliaan, saudara. Kemuliaan dari hamba-hambanya yang berani melewati semuanya itu. Nah, saudara, satu lagi ya yang namanya Polikarpus itu juga dibakar hidup-hidup, saudara, sampai jadi abu ya. Nah, ini menjadi kontroversi. Ada gereja yang mengatakan nggak boleh kremasi. Ya kalau menurut adat Yahudi, adat yang ada di dalam Alkitab, memang kalau bisa dikuburkan, jangan dikremasi. Karena kremasi katanya itu adat dari bangsa-bangsa lain. Betul, kalau adatnya. Tapi kalau masalah imannya, menurut saya tidak ada perbedaan, saudara. Mau diapakan tubuh itu Tuhan sanggup nanti membangkitkannya. Jadi nggak ada masalah. Ya, kalau mau nuruti akan apa yang tertulis dalam firman, Tuhan Yesus juga dimakamkan, ini dimakamkan, ya sudahlah dimakamkan.